Bab 491, Menyerang saat musuh tertidur. Saat ini, melihat langit yang semakin gelap, sebuah pasukan besar bergerak cepat ke utara, mencapai bukit beruang hitam. Ternyata Li Zun membawa pasukan penjaga utara kembali. Kali ini, Zhong Zining dan Lin Qing tetap di Fenghuo City, sedangkan Ji Zongqing mengikuti Li Zun dalam serangan. Li Zun memerintahkan pasukan berhenti maju, membuat Ji Zongqing bingung dan bertanya, mengapa kita tidak langsung menyerang? Li Zun tersenyum, melihat ke arah utara, dan berkata dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru, aku ingin membiarkan Sima Qingshan beristirahat dengan baik dulu. Ji Zongqing segera mengerutkan kening. Dia tidak mengerti, bukankah langsung menyerang dan mengejutkan musuh lebih baik? Mengapa membiarkan mereka beristirahat? Bahkan Ayuan, yang mengikuti Li Zun sambil menunggang kuda, juga tampak bingung. Li Zun memerintahkan Lin Qing dan yang lainnya mengganggu musuh siang dan malam untuk mencegah mereka beristirahat, jadi mengapa sekarang membiarkan mereka beristirahat? Li Zun memandang keduanya dan berkata, mereka sudah tidak tidur selama 2 hari 1 malam, sekarang mereka pasti sangat lelah. Sima Qingshan pasti menyadari ini dan memerintahkan pasukannya untuk segera beristirahat dan makan. Menurut kalian, setelah tidak tidur 2 hari 1 malam, makan kenyang, lalu tidur, bisakah mereka bangun dengan cepat dalam waktu singkat? Mendengar ini, Ji Zongqing segera mengerti. Li Zun berencana menyerang saat musuh tertidur lelap. Sungguh taktik yang hebat. Ji Zongqing memandang Li Zun dan semakin merasa bahwa memilih Li Zun sebagai komandan baru di wilayah utara adalah keputusan yang sangat tepat. Pemuda ini penuh dengan taktik licik, dan sekarang semua digunakan di medan perang. Seperti yang dia katakan sendiri, perang adalah seni tipuan. Dia sendiri sangat baik dalam menafsirkan kalimat ini. Berperang memang menggunakan tipu muslihat. Li Zun berkata, kita bisa memerintahkan pasukan sayap kiri untuk mundur sekarang. Pasukan sayap kiri adalah pasukan yang menggantikan Lin Qing untuk mengganggu musuh, sekarang mereka bisa mundur terlebih dahulu untuk membiarkan Sima Qingshan beristirahat. Siap. Seorang prajurit pengintai segera menerima perintah dan pergi. Ternyata benar. Tidak lama kemudian, Sima Qingshan menerima kabar bahwa musuh telah mundur. Sima Qingshan dan keponakannya langsung merasa lega. Sima Qingshan segera memerintahkan, biarkan pasukan penjaga depan tetap berjaga, makan di tempat, dan sisanya segera beristirahat. Setelah memberikan perintah militer, Sima Qingshan memandang keponakannya yang juga kelelahan, dan berkata, kamu juga tidur, ada aku di sini, jangan khawatir. Ya, Paman. Sima Ye yang sudah tidak kuat lagi segera makan sedikit ransum dan tidur. Sima Qingshan juga ingin tidur, tapi tidak bisa. Musuh bisa datang kapan saja, jika dia melihat prajuritnya tidur seperti babi mati, pasti akan langsung menyerang seperti memotong rumput, semuanya akan berakhir. Jenderal, seorang prajurit meminta izin di luar tenda. Sima Qingshan segera berkata, masuk. Yang datang adalah prajurit pengintai, yang segera berkata, Jenderal, ada surat dari ibu kota. Wajah Sima Qingshan segera berubah, dia menerima surat rahasia itu, membukanya, dan setelah membaca, wajahnya semakin berkerut. Ini adalah perintah rahasia dari Pangeran Mahkota Kerajaan Yan. Dia memerintahkan untuk segera mundur dan tidak menyerang ke selatan, mengatakan bahwa Ji Zongqing tidak mudah dihadapi. Sebelumnya, saat bersiap menyerang Fenghuo City, Sima Qingshan mengirim surat ke ibu kota, dan sekarang dia mendapat balasan. Namun, Pangeran Mahkota Kerajaan Yan langsung memerintahkan mundur. Ini membuat Sima Qingshan sedikit tidak puas. Apa yang tidak bisa dihadapi? Hanya seorang yang belum pernah ke medan perang. Sima Qingshan mendengus, meremas surat rahasia itu menjadi bola, dan tidak menghiraukannya. Setelah pasukannya beristirahat dengan baik, dia akan segera menyerang ke selatan, bagaimanapun caranya, dia harus mengalahkan musuh sekali, pergi keluar Fenghuo City, dan menunjukkan kepada Ji Zongqing betapa sulitnya dia untuk dihadapi. Kali ini dia membawa 180.000 pasukan, sementara musuh hanya 100.000, bagaimana mereka bisa melawan? Benar-benar lelucon. Mungkin saat dia tiba di luar kota, musuh sudah ketakutan. Tidak peduli taktik apa yang mereka gunakan, di hadapan kekuatan sejati, semuanya tidak berguna. Dengan pemikiran ini, Sima Qingshan tidak peduli,
mengusir prajurit pengintai, dan secara tidak sengaja tertidur di meja. Bab 492, Panglima ini akan mencoba membunuh Sima Qingshan. Pasukan telah berhenti selama 1 jam, mendekati kamp pasukan Yan secara diam-diam. Sima Qingshan memang berhati-hati, mendirikan kemah di dataran luas yang terbuka. Dengan begitu, jika pasukannya diserang secara tiba-tiba, mereka bisa merespons dengan cepat, baik melarikan diri maupun bertempur, dan dengan pandangan yang luas, sulit untuk melakukan serangan mendadak. Namun, semuanya tergantung pada metode dan waktu serangan mendadak. Ini tidak menjadi masalah bagi Li Zun. Melihat waktunya sudah tepat, Li Zun segera memerintahkan pasukan pemanah, segera bertindak. Kali ini ke utara, Li Zun membawa 5.000 busur otomatis, dan membentuk pasukan dengan 5.000 pemanah sebelumnya, yang diberi nama pasukan pemanah. Mereka akan melakukan serangan mendadak jarak pendek terlebih dahulu, memberikan tekanan tembakan awal, sebelum pasukan utama menyerang untuk hasil yang luar biasa. 10.000 pasukan pemanah bergerak tanpa suara mendekat, segera menarik perhatian pengintai musuh. Para pengintai adalah kunci dalam komunikasi seluruh pasukan dan mereka tidak akan tidur nyenyak karena bergantian bertugas. Saat ini, mereka adalah yang paling waspada di antara pasukan Yan. Namun, Li Zun sudah memperkirakannya, memerintahkan prajurit berkuda untuk membunuh mereka. Para pengintai berlari cepat, tapi mereka tidak bisa mengalahkan kecepatan kuda perang, segera terbunuh. Dalam pertempuran, selalu ada pengintai di sekitar perkemahan pasukan, dan Li Zun tidak berharap membunuh semuanya, cukup jika musuh terlambat menyadari serangan mereka. Pasukan pemanah bergerak lebih dulu, Li Zun segera memerintahkan seluruh pasukan maju. Mereka hanya berjarak kurang dari 1 mil dari kamp pasukan Yan, hanya beberapa ratus meter, sehingga bisa menyerang dengan cepat. Serangan musuh. Serangan musuh. Ada musuh. Pengintai dan pasukan depan musuh akhirnya menyadari pasukan besar Wu, segera berteriak keras. Namun, sayangnya, pasukan Yan tertidur lelap dan tidak bisa dibangunkan hanya dengan beberapa teriakan. Prajurit penabuh genderang perang segera ingin memukul genderang, namun pemanah musuh yang sudah mendekat menembaknya mati. Pasukan pemanah sepenuhnya memasuki jangkauan tembakan, mulai menembak. Serangan musuh. Sobat-sobat, ada musuh. Serang. Pasukan Yan segera terbangun, berteriak keras dan menghunus pedang untuk bertempur. Namun, seluruh pasukan tidak dapat merespons dengan cepat, hanya bangkit satu persatu, bahkan merasa pusing dan kebingungan. Di mana pasukan kavaleri? Segera pimpin serangan seluruh pasukan. Li Zun memerintahkan dari atas kuda. Siap. Pasukan kavaleri sudah bersiap, segera maju dengan perintah, memimpin seluruh pasukan dalam serangan. Meskipun malam hari, ini adalah dataran luas, pasukan menyerang seperti air bah. Serang. Serang. Dalam sekejap, suara serangan menggema di seluruh area. Li Zun tentu saja tidak ikut dalam serangan, dia dan Ji Zongqing tetap di belakang. Pertempuran besar pun dimulai. Jenderal, tidak baik. Pasukan penjaga utara menyerang. Sima Qingshan terbangun, bangkit dengan cepat, melihat api di seluruh kamp dan suara pertempuran yang menggema. Apa yang terjadi? Sima Qingshan terkejut, segera berlari keluar. Sima Ye juga terbangun, berlari keluar, tetapi merasa pusing dan bingung. Meskipun hatinya selalu waspada, setelah 2 hari 1 malam tidak tidur, dia langsung tertidur lelap, tidak bisa menjaga kewaspadaan. Keduanya berlari keluar, pasukan sudah bertempur dengan pasukan penjaga utara, di mana-mana terlihat prajurit mereka yang kekuatan tempurnya menurun, terbunuh dengan mudah oleh musuh. Sima Qingshan melihat ini dengan mata penuh amarah, segera naik kuda dan berteriak. Serang, serang, ikuti aku dan serang. Di belakang, Li Zun melihat Sima Qingshan, segera berkata, Tuan Ji, itu Sima Qingshan. Jaraknya tidak terlalu dekat tapi juga tidak terlalu jauh. Malam hari membuatnya sulit melihat jelas. Namun, sosok jenderal besar di atas kuda itu sangat mencolok. Ji Zongqing menggelengkan kepala, aku tidak terlalu tahu, belum pernah melihatnya. Li Zun menyipitkan mata, tersenyum, aku ingat Tuan Ji mengatakan pasukan Yan memiliki unit khusus untuk membunuh komandan musuh. Ji Zongqing mengangguk. Li Zun tersenyum, segera memerintahkan, seseorang, perintahkan pasukan pemanah untuk menembak komandan musuh dengan busur otomatis jika terlihat.
Siap, prajurit pembawa pesan segera pergi. Ji Zongqing dan A Yuan terkejut mendengarnya. Li Zun tersenyum, sebagai panglima saya akan mencoba, apakah malam ini bisa langsung membunuh Sima Qingshan. Bab 493, Sima Qingshan melarikan diri. Pada saat ini, Sima Qingshan merasa sangat marah. Tak disangka ketakutannya menjadi kenyataan, Ji Zongqing yang licik benar-benar menyerang ketika pasukan sedang kelelahan. Ji Zongqing, kau bajingan licik. Aku dan kau tidak akan pernah berdamai. Jika aku tidak mengalahkanmu dalam hidup ini, aku akan malu sebagai jenderal. Sima Qingshan sambil menyerang musuh, sambil berteriak marah. Tentu saja Ji Zongqing tidak bisa mendengar teriakan Sima Qingshan, karena jaraknya cukup jauh, ditambah suara pertempuran dan teriakan di mana-mana. Namun, Ji Zongqing tiba-tiba bersin tanpa sebab. Menggumam, dia berkata, apakah aku terkena angin dingin? Kenapa aku sering bersin? Li Zun mendengar ini, segera menarik kudanya menjauh, berkata, jangan menulari aku, terkena flu bisa mematikan. Di zaman kuno ini, perawatan medis buruk, dan belum ada vaksinasi, jadi jika terkena flu, bisa berakibat fatal. Jadi, harus berhati-hati. Sima Qingshan tidak tahu berapa banyak musuh yang telah dia bunuh, namun tiba-tiba dia bertemu dengan sekelompok pemanah. Sima Qingshan segera memutar balik kudanya dan melarikan diri dengan cepat. Dia tidak berani menyerang para pemanah, itu sama saja dengan bunuh diri. Namun, swoosh, 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 sejumlah besar panah terbang ke arahnya. Bahkan, kuda yang dia tunggangi meringkik kesakitan, dan ketika dia menoleh, kudanya sudah seperti landak penuh dengan panah. Kuda itu segera jatuh. Jenderal, prajurit di sebelahnya segera menyerbu untuk menyelamatkannya. Sima Ye juga melihat pamannya dalam bahaya, dan segera berlari ke arahnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Namun, panah-panah kembali ditembakkan. Sima Ye berteriak, tunggu, tunggu sampai mereka selesai menembak satu kali. Panah otomatis memang sangat kuat, tapi memuat ulang membutuhkan waktu, biasanya tidak digunakan dalam jarak dekat karena itu sama saja dengan bunuh diri. Tentara Wu tidak disangka langsung menggunakannya, tampaknya Ji Zongqing memang tidak pernah bertempur di medan perang, membuat kesalahan seperti ini. Setelah tembakan pertama, Sima Ye segera berkata, sekarang, cepat selamatkan jenderal. Prajurit di sekitarnya segera berlari ke arah Sima Qingshan, Sima Ye juga tidak ketinggalan, bahkan berlari lebih cepat. Swoosh, swoosh, swoosh. Namun, panah-panah kembali ditembakkan secara mendadak. Puff, puff, puff. Para prajurit di sekitar jatuh, suara jeritan terdengar di mana-mana. Tubuh Sima Ye juga terlempar, punggungnya terkena dua panah. Dia benar-benar terkejut. Tidak mungkin. Kenapa musuh tidak perlu memuat ulang panah? Bagaimana bisa? Ah ye. Sima Qingshan melihat keponakannya terluka parah, segera berteriak dan berlari ke arahnya, bunuh mereka. Tentara Yan mendengar teriakan Sima Qingshan, segera berkumpul dan menyerbu. Para pemanah Wu melihat ini, segera berbalik dan melarikan diri. Meskipun mereka memegang panah otomatis, namun dengan kavaleri musuh mendekat, mereka tidak bisa melawan. Sima Qingshan mencapai keponakannya, melihat dia penuh darah, nyawanya sudah hampir habis, segera berteriak. Mundur, mundur, perintahkan seluruh pasukan mundur. Tut, tut, tut. Terdengar suara tanduk mundur dari pasukan Yan. Ini adalah tanda untuk mundur. Li Zun dan Ji Zongqing terkejut, ini baru bertempur kurang dari setengah jam, sudah mundur. Li Zun segera berteriak, perintahkan pasukan kavaleri dan pasukan pemanah untuk mengejar sejauh 1 mil, lalu mundur. Siap, prajurit pembawa pesan segera pergi. Kemudian, di dataran yang luas ini, lebih dari 10.000 orang mengejar puluhan ribu musuh. Beberapa saat kemudian, pertempuran benar-benar selesai, pasukan pemanah dan kavaleri kembali. Li Zun segera memerintahkan untuk membersihkan medan perang. Memanfaatkan kelelahan pasukan Sima Qingshan, mereka melakukan serangan mendadak dan berhasil meraih kemenangan. Tidak lama kemudian, medan perang selesai dibersihkan. Laporkan kepada Panglima, kali ini pasukan kita membunuh lebih dari 45.300 musuh, merampas 80 kereta perang, 50 kuda perang, dan menangkap lebih dari 3.000 prajurit yang terluka. Prajurit pembawa pesan melaporkan situasi.
Itu berarti mereka hampir memusnahkan 50.000 musuh. Bab 494, Zhang Fang dan Liu Sheng terkejut. Li Zun mengangguk pelan dan segera bertanya. Bagaimana dengan korban di pihak kita? Melapor kepada Panglima, pasukan kita kehilangan lebih dari 3.200 orang tewas, 1.000 lebih luka berat, dan beberapa ratus luka ringan. 3.000 tewas. Wajah Li Zun seketika berubah, tampak muram. Dalam satu pertempuran saja, mereka kehilangan lebih dari 3.000 orang. Ji Zongqing melirik Li Zun dan berkata, Panglima, di medan perang, kematian prajurit adalah hal yang tak terhindarkan. Kali ini, pasukan kita membunuh hampir 50.000 musuh, ini adalah kemenangan besar. Li Zun tidak berkata apa-apa. Dia telah membunuh lebih dari 40.000 musuh, tetapi di pihaknya juga tewas lebih dari 3.000 orang. Semua ini adalah nyawa yang dilahirkan oleh orang tua mereka. Di dalam hatinya, Li Zun merasa sedih. Sambil menghela napas, tanpa ada rasa gembira atas kemenangan, dia berkata, perintahkan seluruh pasukan untuk segera kembali ke kota. Kemenangan besar, kembali ke kota. Kota Fenghuo bersorak kegirangan, para prajurit dan warga merayakannya bersama. Seluruh kota terang benderang sepanjang malam. Panglima kita benar-benar ahli strategi. Benar, di bawah komandonya, kita berhasil membunuh hampir 50.000 musuh. Sungguh memuaskan. Ya, pasukan Yan berjumlah sekitar 200.000 orang, sangat menakutkan, tetapi kita berhasil membunuh begitu banyak. Benar, Panglima sangat luar biasa, kami, pasukan depan, terakhir berhasil membunuh beberapa ribu orang. Panglima memang layak menjadi Panglima, benar-benar ahli strategi. Ya, dalam pertempuran di gerbang perbatasan negara Anjing Angin, Panglima memerintahkan serangan 3 arah, dalam setengah jam kita berhasil merebutnya. Sungguh, Panglima seperti dewa, dan busur otomatis di pasukan pemanah, katanya dibuat oleh Panglima sendiri, bisa menembakkan 10 panah berturut-turut, sangat kuat. Kali ini, pasukan pemanah benar-benar menjadi pusat perhatian. Benar, kalian lihat tadi malam, pasukan Yan sepertinya belum sepenuhnya terbangun, aku berhasil membunuh 5 orang sekaligus, mereka sepertinya belum sadar. Panglima memerintahkan ahli strategi dan Jenderal Zhong untuk mengganggu pasukan Yan sepanjang hari dan malam, mana mungkin mereka bisa tidur. Panglima sengaja membuat mereka tidak tidur, lalu kita menyerang. Tepat sekali, Panglima, sungguh membuat orang kagum. Pembicaraan hangat di kalangan tentara, di mana-mana mereka membicarakan kehebatan Li Zun. Dalam sekejap, citra Li Zun semakin mendalam di hati para prajurit, semakin dihormati dan dicintai. Zhang Fang dan Liu Sheng dikurung di dalam tenda militer, pintunya dijaga siang dan malam oleh prajurit, mereka bahkan tidak bisa keluar dari tenda. Tempat penahanan ini berada di sudut yang terpencil, bahkan suara teriakan latihan pagi para prajurit tidak terdengar dengan jelas. Beberapa hari ini, mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat mereka baru akan tidur, penjaga di luar sedang berganti shift, tiba-tiba terdengar bisik-bisik mereka, samar-samar terdengar kata Panglima. Liu Sheng segera bangkit dan berteriak. Heh, apa yang kalian bicarakan? Panglima, Panglima siapa? Apa yang terjadi dengan Panglima? Zhang Fang juga membuka matanya. 2 prajurit penjaga adalah dari pasukan utara, mereka masih menghormati Zhang dan Liu, segera maju dan berkata. Jenderal Liu, kami sedang membicarakan Panglima baru, yaitu pangeran kita. Liu Sheng segera mengerutkan alis, apa yang terjadi dengannya? Jenderal Liu, Anda tidak tahu, Panglima membawa kami meraih kemenangan besar. Kemenangan besar apa? Liu Sheng mendengar ini, segera terkejut. Zhang Fang juga perlahan duduk. Kedua jenderal, kalian tidak tahu, beberapa hari yang lalu, Panglima membawa kami menyerang ibu kota negara Anjing Angin. 2 prajurit penjaga itu segera menceritakan dengan penuh semangat bagaimana Li Zun memimpin mereka menyerbu gerbang perbatasan negara Anjing Angin, menyerang ibu kota negara Anjing Angin, menjebak Sima Qingshan, mengirim pasukan untuk mengganggu pasukan Yan, dan bertempur dengan pasukan Yan, membunuh hampir 50.000 musuh. Zhang dan Liu mendengar ini, seketika terkejut, mata mereka membelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Benarkah ibu kota negara Anjing Angin sudah direbut? Kalian tidak bercanda. Ini bukan soal ujian untuk menguji mereka, kan? Li Zun benar-benar melakukannya.
dan berhasil kembali dengan selamat. Bagaimana mungkin? Bab 495, aku tidak mau minum minumanmu. Minuman yang hebat. Dua jenderal, kami mana berani berbohong. Semua ini benar adanya. Jika tidak percaya, besok kalian bisa bertanya pada saudara yang lain. Panglima kita sungguh hebat, kata dua prajurit penjaga dengan cepat. Zhang Fang tampak tidak percaya, aku dengar si Ma Qingshan bukan orang yang mudah dikalahkan. Bagaimana mungkin dia bisa dipukul mundur? Ini sungguh tak terbayangkan. Banyak hal yang tak terbayangkan. Lin Qing tiba-tiba muncul, membawa dua gentong anggur di tangannya. Melihat Lin Qing, dua prajurit penjaga itu segera berdiri tegak, memberi hormat dan menyapa Lin Qing. Lin Qing mengangguk, menyuruh mereka mundur, lalu berjalan masuk ke dalam tenda. Melihat Lin Qing, Zhang dan Liu tak menunjukkan wajah yang ramah. Liu Sheng yang berangasan bahkan langsung meludah ke tanah, sambil mengumpat. Bah, pengkhianat. Zhang Fang sedikit lebih tenang, namun tetap dengan nada dingin bertanya. Apa yang membuat Tuan Lin punya waktu luang untuk datang? Jika datang untuk menertawakan kami, lebih baik Tuan Lin segera pergi. Kami bisa saja jadi kasar. Lin Qing berbalik mendukung Li Zun, mereka berdua tentu merasa sangat meremehkan Lin Qing. Lin Qing tak peduli dengan sikap mereka. Ia mengangkat dua gentong anggur di tangannya dan duduk di depan mereka, lalu berkata dengan tenang. Aku membawa dua gentong anggur yang sangat baik untuk kalian. Anggur ini, sungguh istimewa. Cobalah. Mendengar itu, Liu Sheng segera berkata, Lin, bawa anggurmu dan pergi, aku tidak mau minum minumanmu. Zhang Fang tidak berkata apa-apa, tetapi juga memalingkan wajah. Lin Qing tersenyum, tanpa berkata apa-apa, langsung membuka gentong anggur. Sekejap, aroma anggur yang kuat langsung memenuhi seluruh tenda. Aroma itu begitu kuat sehingga hanya dengan menghirup sedikit saja, tubuh mereka serasa mabuk. Zhang dan Liu seketika berubah wajah, mereka berdua serentak memandang gentong anggur di tangan Lin Qing. Terdengar bunyi menelan, entah siapa yang pertama kali menelan air liurnya, suaranya sangat keras. Liu Sheng tak bisa menahan diri, berteriak. Kau ini anggur lontai. Anggur lontai. Zhang Fang segera gemetar, matanya terpaku pada gentong anggur itu, hampir tak percaya dengan hidungnya sendiri. Apakah ini benar anggur lontai? Terakhir kali, bawahan Liu Sheng berhasil merebut seteguk kecil anggur ini di dalam kota dengan harga 10 tael perak, dia sendiri bahkan tak sempat mencicipinya, namun Liu Sheng sempat mencicipinya, sehingga sekarang bisa mengenalinya. Namun, Lin Qing sekarang membawa dua gentong. Lin Qing tersenyum, menatap Liu Sheng dan berkata, Jenderal Liu benar, ini memang anggur lontai, penglihatan Jenderal Liu sungguh tajam. Dari mana kau mendapatkan anggur lontai? Liu Sheng tak percaya. Terakhir kali bawahan Liu Sheng merebut seteguk kecil anggur, dia hanya minum satu tegukan, tetapi rasanya tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Dia berpikir suatu hari nanti ketika kembali ke ibu kota, dia harus minum sepuasnya. Tak disangka, sekarang Lin Qing membawa dua gentong anggur, ini sungguh tak terbayangkan. Lin Qing tidak menjawab, hanya tersenyum dan berkata, dua jenderal, jangan sungkan, mari minum anggur ini sangat berharga. Anggur yang sangat lezat di depan mereka, dan mereka sudah lama ingin meminumnya. Saat ini mana peduli tentang harga diri, segera maju dan mengambil masing-masing satu gentong. Hei, dua jenderal, tinggalkan sedikit untukku. Lin Qing tertegun, berpikir bahwa kedua orang ini benar-benar tidak sopan, melihat barang bagus langsung menunjukkan sifat aslinya. Namun dua gentong anggur ini dia dapatkan dengan susah payah dari Li Zun, tidak bisa membiarkan mereka meminumnya semua, harus meninggalkan sedikit untuknya juga. Namun, Liu Sheng segera berkata, penasihat, ini adalah anggur yang kau berikan kepada kami, mana bisa kau ikut minum? Tidak mungkin. Zhang Fang juga tanpa basa-basi berkata, penasihat bisa mendapatkan dua gentong, pasti masih punya banyak, jangan bersaing dengan kami. Lin Qing terdiam. Dia tiba-tiba merasa menyesal. Jika tahu akan begini, dia seharusnya minum sendiri dua gentong anggur ini, tidak perlu membawanya. Dua orang ini benar-benar tidak tahu berterima kasih, tidak pantas diberi perhatian. Bab 496, kami sudah mabuk. Tidak minum banyak. Lin Qing tidak bisa merebut kembali anggurnya,
hanya bisa mendengus kesal dan melihat dengan penuh harap saat mereka minum sepuasnya. Mengambil barang orang lain membuat orang merasa segan. Saat Liu Sheng dan Zhang Fang minum dengan puas, mereka segera tertawa terbahak-bahak. Mereka memuji anggur itu dan merasa sangat puas. Mereka juga menjadi lebih ramah. Liu Sheng berkata, "Penasihat, jangan marah pada Liu yang tua ini. Aku memang orang seperti ini. Jangan ambil hati apa yang kukatakan." "Benar, penasihat jangan diambil hati." Zhang Fang juga mengiyakan sambil minum. Lin Qing tersenyum sinis dalam hatinya, memikirkan betapa liciknya dua orang ini. Namun, dia tahu bahwa anggur Longtai ini memiliki efek yang kuat. Dengan cara mereka minum, mereka mungkin akan mabuk sebentar lagi. Sebelum mereka mabuk, Lin Qing segera berkata, "Pangeran memintaku untuk menyampaikan pesan kepada kalian, jika kalian bersedia mendengarkan perintahnya dengan sepenuh hati, kalian akan dikembalikan ke posisi semula. Setelah perang berakhir, kalian bisa kembali ke sisi Panglima Agung Zhenbei. Jika tidak, dia akan segera mengirim kalian ke perbatasan Henggu. Pikirkan baik-baik, anggur ini adalah sedikit niat baik dari pangeran." "Sial, anggur ini seharusnya juga milikku, dasar dua bajingan." Kedua orang itu seketika mengernyit. Setelah beberapa saat, Zhang Fang bertanya, "Apakah semua yang kami dengar tadi benar? Apakah pangeran benar-benar menyerang ibu kota negara Anjing Angin dan membunuh 50.000 tentara Yan? Sima Qingshan bahkan tidak bisa melawannya." Liu Sheng juga berkata, ini, kita tidak pernah mengalami pertempuran seperti ini saat bersama Panglima Agung. Apalagi dalam beberapa hari singkat bisa memenangkan begitu banyak pertempuran. Dan setiap pertempuran begitu luar biasa, sungguh tak terbayangkan." Lin Qing mengangguk, berkata, "Benar, semua yang kalian dengar adalah benar. Pangeran kita ini benar-benar jenderal yang hebat, memiliki bakat sebagai komandan." Liu Sheng segera mendengus tidak senang. Zhang Fang tidak berkata apa-apa. Lin Qing melanjutkan, "Dulu aku juga tidak percaya dia memiliki kemampuan ini. Tapi dalam beberapa hari terakhir, aku melihatnya dengan jelas dan mengikuti pertempuran besar ini, sehingga tidak bisa menyangkal bakatnya sebagai jenderal." Zhang Fang menghela napas, berkata, "Pangeran ini benar-benar orang yang luar biasa. Tidak hanya menulis puisi dan syair, bahkan ahli bela diri, memenangkan pacuan kuda dengan cara yang mengejutkan, dan sekarang ahli strategi militer. Apakah Pangeran Jing ini benar-benar bakat langit?" Meskipun Liu Sheng masih sedikit tidak puas, kali ini dia tidak berbicara dengan kasar. Lin Qing berkata, "Dua jenderal, jika kalian tidak bersedia, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun. Namun, aku tidak mengkhianati Panglima Agung Zhenbei, dan sekarang Panglima baru di utara ini bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Jika kalian tidak mau, lebih baik segera pergi ke perbatasan Henggu dan terus mengikuti Panglima Agung Zhenbei." "Baik, terima kasih penasihat telah datang hari ini dan memberitahuku. Aku sangat berterima kasih." Zhang Fang mengangguk. Liu Sheng juga melihat Lin Qing dan dengan jarang berterima kasih. Lin Qing mengangkat tangannya, berkata, "Dua jenderal, setelah minum anggur ini, tidurlah dengan nyenyak. Besok beritahu pangeran jawabannya, aku akan pergi sekarang." Kemudian, dia bangkit untuk pergi. Liu Sheng dan Zhang Fang baru saja hendak berdiri untuk mengantar, namun tiba-tiba mereka merasa kepala mereka berat dan dunia berputar. Keduanya seketika berubah wajah, curiga apakah mereka telah diracuni. Melihat reaksi mereka, Lin Qing tertawa terbahak-bahak, "Dua jenderal, tidur nyenyaklah. Anggur ini memang memiliki efek yang kuat. Hahaha. Lao Zhang, aku ini mabuk. Benar, aku baru minum setengah gentong ini. Anggurnya memang keras, tapi tak mungkin mabuk secepat ini. Ya, rasanya seperti mabuk." Setelah Lin Qing meninggalkan tenda, dia langsung menuju ke tenda komando utama. Li Zun saat itu sedang melihat peta pergerakan pasukan, alisnya berkerut dalam. Lin Qing maju ke depan, berkata, "Panglima, aku sudah menyampaikan pesan kepada dua jenderal. Tapi apakah mereka bersedia atau tidak, aku tidak bisa menjamin." Li Zun ingin agar Liu Sheng dan Zhang Fang tetap memimpin pasukan. Keduanya adalah jenderal veteran, tidak hanya berpengalaman, tetapi juga sangat berani dan tangguh. Dengan memimpin pasukan, mereka bisa meningkatkan moral prajurit. Oleh karena itu,
Li Zun tidak ingin mereka pergi begitu saja, sehingga dia mengirim Lin Qing sebagai utusan. Li Zun mengangguk, berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu, penasihat. Itu sudah menjadi tugas saya, Panglima." Namun dalam hati Lin Qing berpikir, jika dia menghargai kerjaku, seharusnya segera memberiku lagi satu gentong anggur lontai. Bab 497, Pertemuan Puisi Baru di Wenku Hall. Lin Qing bertanya, "Panglima, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Dalam beberapa hari terakhir, Lin Qing telah memahami situasi dinasti Wu saat ini. Tak disangka begitu banyak negara yang mengincar dinasti Wu, dan wilayah utara adalah yang paling berbahaya. Oleh karena itu, dia juga memahami mengapa Li Zun begitu mendesak untuk memegang kendali militer. Jika tidak segera bertindak, kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan. Dibutuhkan seseorang untuk memimpin pasukan Zhenbei guna menahan bahaya yang datang dari utara. Dan Li Zun secara luar biasa telah melakukannya, dan melakukannya dengan sangat baik. Sungguh mengagumkan. Li Zun memandangnya, berkata, "Karena kamu ada di sini, baguslah. Nanti beri perintah, besok kita beristirahat 1 hari, besok malam kita akan menyerang ibu kota negara anjing angin di utara." Ini. Lin Qing seketika terkejut, wajahnya berubah, "Panglima, apakah tidak terlalu tergesa-gesa?" Li Zun menggelengkan kepala, berkata, "Ini adalah kesempatan terakhir kita. Kali ini kita telah melumpuhkan tentara besar Sima Qingshan, untuk sementara waktu Sima Qingshan tidak akan melanjutkan serangan ke selatan, tapi ketika Hu Tietu kembali ke utara, situasinya bisa berbeda. Saat itu, jika keduanya bergabung, mereka masih bisa membentuk pasukan 200.000 lebih, memikirkan jumlah yang mengerikan itu membuat kepala pusing. Jadi, Li Zun berencana untuk menghancurkan pasukan besar negara anjing angin sekali lagi, sehingga ketika pasukan kedua negara menyerang ke selatan secara bersamaan, tidak akan menghadapi tekanan yang terlalu besar. Dia telah mempelajari peta perjalanan ke utara dengan cermat dan menemukan banyak tempat yang cocok untuk penyergapan. Jika musuh menyerang ke selatan, dia bisa memberi mereka pukulan besar. Di sisi Hu Tietu, meskipun Ji Zongqing telah diberitahu untuk memberitahu Raja Yan untuk mengejar Hu Tietu dengan pasukan dari negara serigala, hasilnya mungkin tidak akan terlalu ideal. Bagaimanapun, di dekat sana ada Jenderal Besar Negara Chu, Zhou Qing, yang sedang menunggu kesempatan untuk bergerak. "Baik, saya mengerti." Lin Qing mengangguk. Li Zun mengangguk dan berkata, "Kali ini menyerang ibu kota negara anjing angin di utara, tidak akan semudah yang terakhir. Selain itu, 30.000 tentara dari pos penjagaan King Feng telah kembali ke ibu kota, jadi sekarang ada setidaknya 70.000 pasukan di ibu kota anjing angin. Untuk memberikan pukulan berat, tidak akan mudah. Penasihat, ini akan menjadi pertempuran yang sulit." Lin Qing merasakan semangatnya mengencang, dan mengangguk berat. Dalam beberapa hari terakhir, kemenangan berturut-turut membuatnya hampir lupa bahwa perang melibatkan kematian dan tidak mudah. Tidak setiap kali bisa menang dengan strategi yang luar biasa, tidak setiap kali bisa seberuntung itu. "Baiklah, penasihat, beri perintah dan kemudian beristirahatlah," kata Li Zun. "Ya, Panglima." Lin Qing menerima perintah dan pergi. Beberapa saat kemudian, Ayuan masuk dari luar tenda, bersama dengan Shen Lai. Shen Lai tampak lesu, berkata, "Panglima, saya tidak menemukan adik saya." Shen Lai sebelumnya telah membawa beberapa prajurit mencari di berbagai desa di negara anjing angin selama 2 hari, namun tidak menemukan hasil apapun, hanya bisa kembali dengan tangan kosong. "Kakak ipar, istirahatlah dulu, untuk menemukan Jing Hong, biarkan aku mencari cara lain," kata Li Zun. "Baik, Panglima." Shen Lai telah bepergian selama 2 hari, tentu saja lelah. Namun hatinya selalu khawatir akan adiknya, membuatnya terus gelisah. Setelah Shen Lai pergi, Li Zun mengerutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Shen Jinghong masuk ke wilayah utara, dan sekarang ada perang yang meletus, bagaimana mencarinya? Ayuan mengatupkan bibirnya, berkata lembut, "Panglima, Ayuan percaya bahwa Nona Shen adalah orang yang baik, dia tidak akan mengalami hal buruk, Anda jangan terlalu khawatir." Li Zun menghela napas, mengangguk, berkata, "Ayuan, tolong panggil Perdana Menteri ke sini, aku ada hal penting untuk dibicarakan dengannya." "Ya." Ayuan segera mencari Ji Zongqing. Ibu kota dinasti Wu. Wenku Hall mengadakan pertemuan puisi lagi,
sebagai seorang wanita berbakat terkenal di ibu kota sekaligus selebriti yang sedang naik daun, Wang Yanran tentu saja diundang. Selain itu, putra-putri dari kalangan bangsawan di ibu kota yang memiliki bakat juga diundang. Ada juga sarjana terkenal dan penyair dari ibu kota yang diundang. Kabarnya, kali ini pertemuan puisi diselenggarakan oleh pejabat tinggi dinasti Wu, juga seorang penyair besar yang dikenal dengan sebutan puisi tulang, Jiang Feng. Dengan undangan dari Jiang Feng, siapa yang tidak menghormatinya? Bahkan Wang Yanran yang sempat kesal, tetap membawa Xiao Zhu pergi. Di sepanjang perjalanan, Xiao Zhu khawatir dan bertanya, "Nona, jika Jiang Feng mengkritik pangeran dalam pertemuan puisi, apa yang harus kita lakukan?" Gadis kecil ini paling khawatir tentang hal ini. Belakangan ini Jiang Feng entah kenapa terus-menerus mengkritik bahwa Li Zun tidak bisa lagi menulis puisi yang bagus, membuat Wang Yanran sangat marah. Bab 498, Wang Yanran yang sangat populer. Wang Yanran mendengus kesal dan berkata dengan sedikit marah. Kalau yang bermarga Jiang ini berani mengatakan hal buruk tentang Li Zun lagi, aku akan memberinya pelajaran. Xiao Zhu berkata, "Tapi, Nona, bagaimana Anda akan memberinya pelajaran?" Dia terus mengatakan bahwa pangeran tidak memiliki puisi yang bagus lagi. Jika kita ingin memberinya pelajaran, kita harus membuat pangeran menulis puisi. Wang Yanran langsung tersenyum dingin, siapa bilang Li Zun tidak memiliki puisi yang bagus? Tunggu saja, jika dia berani membuat keributan lagi hari ini, aku akan menggunakan puisi yang ditulis oleh Li Zun untuk menamparkan wajahnya. Pangeran yang menulisnya, Xiao Zhu bingung. Pangeran telah dikirim untuk bertugas di perbatasan utara, bagaimana mungkin dia masih memiliki puisi yang ditulis? Xiao Zhu, jangan khawatir. Wang Yanran berkata dengan percaya diri. Li Zun menulis puisi pujian untuknya dan kakak Feier selama pertandingan berburu, dan hanya mereka berdua yang tahu tentang dua puisi tersebut. Beberapa hari yang lalu, saat mengunjungi kakak Feier, dia mengatakan bahwa jika Jiang Feng terus mengejar Li Zun, mereka akan menggunakan dua puisi tersebut untuk membalasnya. Jadi, Wang Yanran sebenarnya sudah mempersiapkannya sejak lama. Tuan dan pelayan datang ke paviliun Wenchu. Wang Yanran mengingat tempat ini adalah tempat dia pertama kali bertemu Li Zun. Saat itu, Li Zun dihadapkan pada kesulitan oleh pangeran kelima dan pangeran ketiga, dan Li Zun tanpa ragu menulis puisi hujan salju di kota dalam 7 langkah. Dipuji oleh Shen Kuo sebagai puisi yang tak tertandingi sepanjang masa. Dalam satu hari, puisi tersebut mengejutkan dunia sastra. Dan itulah saat Li Zun benar-benar menarik perhatian Wang Yanran. Berdiri di depan paviliun Wenchu, menatap 3 kata paviliun Wenchu, Wang Yanran teringat pada Li Zun, dan hatinya tiba-tiba terhanyut oleh kenangan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak mereka bertemu dan saling mengenal. Waktu berlalu begitu cepat, seperti mimpi. Dua gadis naik ke lantai atas, di mana para cendekiawan sudah berkumpul. Melihat keluar jendela, sungai pertahanan kota tampak tenang, dengan perahu kayu mengambang di atasnya. Pemandangan yang begitu cerah dan indah. Wang Yanran segera melihat Jiang Feng duduk di kursi utama. Jiang Feng berusia 40-an, sebagai wakil menteri, dia berada di puncak kejayaannya. Dia mengenakan jubah panjang biru muda, dengan penampilan yang santai dan berwibawa. Saat ini, dia sedang menyapa orang-orang dengan senyuman, berterima kasih kepada mereka karena telah datang. Xiao Zhu bergumam, Tuan Jiang juga terlihat jujur, mengapa dia selalu memfitnah pangeran di belakang. Saya benar-benar tidak mengerti. Wang Yanran mendengus pelan dan berkata, bukankah ini karena persaingan antara sastrawan? Dia dan Li Zun adalah penyair terkenal di dinasti Wu, dengan bakat yang luar biasa. Dia tentu saja iri pada Li Zun dan memfitnahnya di belakang adalah hal yang ringan. Xiao Zhu terkejut. Oh, ternyata Nona Wang, maafkan saya karena tidak menyambut Anda dari jauh. Jiang Feng melihat Wang Yanran, segera tertawa, lalu cepat-cepat berjalan mendekat dan memberi hormat. Wang Yanran terkejut sejenak, lalu segera membalas salam. Tuan Jiang, tidak perlu begitu sopan. Apakah Jiang Feng terlalu antusias terhadapnya? Kejadian yang tiba-tiba ini membuatnya merasa sedikit bingung. Xiao Zhu juga terkejut. Nona tidak punya hubungan khusus dengan Tuan Jiang, dan dengan ayahnya hanya sekadar rekan kerja, hubungan mereka juga biasa saja, mengapa tiba-tiba terlihat seperti teman lama.
Kehadiran Wang Yanran segera menarik perhatian seluruh paviliun Wenchu. Siapa Wang Yanran itu? Penggerak di balik perjalanan ke barat dan penciptaan romansa para dewa. Kini, dia adalah pengelola pabrik anggur Longtai. Juga seorang wanita berbakat. Kehadirannya tentu saja menarik perhatian semua orang. Dia dan Zhao Feier adalah wanita luar biasa yang dibicarakan semua orang di ibu kota. Bahkan karena kehadiran dua gadis ini, kini banyak keluarga kaya yang mulai mengajari wanita di rumah mereka, berharap dapat menghasilkan seorang wanita luar biasa seperti Wang Yanran yang berbakat dan memiliki kemampuan bisnis. Itu wanita berbakat Wang. Tidak disangka wanita berbakat Wang benar-benar datang. Itu Wang Yanran benar-benar datang. Ya Tuhan, akhirnya aku melihat Wang Yanran. Bertemu dengannya, sungguh keberuntungan hari ini. Jiang Feng mengarahkan perhatian semua orang ke Wang Yanran, dan seketika, Wang Yanran menjadi pusat perhatian, membuatnya sedikit canggung dan tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Zhu juga terkejut. Tidak menyangka Nona sudah sebegitu populernya, baik laki-laki maupun perempuan di sini, semua mata mereka penuh dengan kekaguman dan pujian, bahkan ada yang tampak menyembah. Luar biasa. Nona, sebaiknya kita pergi saja. Xiao Zhu dengan lemah menarik ujung pakaian Wang Yanran. Bab 499, Jiang Feng, bakat puisi Li Zun sudah habis. Wang Yanran sedikit gugup, tidak menyangka kehadirannya akan membuat orang-orang begitu bersemangat. Namun, dia sudah terbiasa dengan situasi besar seperti ini, tidak mudah terintimidasi oleh pemandangan di depannya. Dengan tenang, dia menegakkan punggungnya, menunjukkan ekspresi percaya diri dan tersenyum lembut. Menjadi kehormatan bagi Jiang jika Nona Wang mau memberikan muka, Jiang Feng segera mempersilakan Wang Yanran untuk duduk, dengan senyuman di wajahnya. Wang Yanran memiliki status dan pengaruh yang cukup tinggi, sehingga dia langsung diantar ke tempat duduk VIP. Paviliun Wenchu telah dirombak seperti toko tahu Zhao, dengan pengaturan yang lebih elegan. Kursi VIP dihiasi dengan suasana yang penuh dengan puisi dan seni. Wang Yanran tanpa ragu membawa Xiao Zhu duduk di kursi VIP. Melihat Wang Yanran memberikan mukanya, Jiang Feng diam-diam mengangguk dengan puas, tersenyum tipis. Kemudian, Jiang Feng melanjutkan menyambut tamu lainnya. Orang-orang datang satu persatu, dan ketika sudah cukup banyak yang hadir, Jiang Feng segera memulai acara. Dia membicarakan berbagai hal di dunia sastra, seperti siapa yang baru-baru ini menulis puisi bagus, atau siapa yang menulis artikel bagus. Jiang Feng menunjukkan beberapa karya puisinya yang dianggap bagus oleh dirinya sendiri, dan semua orang mengaguminya. Menurutku, saat ini, hanya sedikit orang yang bisa menandingi puisi Tuan Jiang. Benar, puisi Tuan Jiang memang luar biasa. Membaca puisi Tuan Jiang adalah keberuntungan bagi saya sebagai murid. Hidup ini tidak ada penyesalan, hidup ini tidak ada penyesalan. Melihat puisi-puisinya dipuji begitu tinggi, Jiang Feng tentu saja tersenyum puas, bahkan sedikit bangga. Pemandangan ini membuat Wang Yanran diam-diam menggertakkan giginya. Namun, dia tidak bisa bertindak kasar pada seseorang yang bersikap ramah dan sopan terhadapnya, jadi mengkritiknya di belakang tampaknya tidak etis. Kalian semua terlalu memuji, Jiang hanya bisa menulis beberapa puisi, tidak ada yang istimewa. Jiang Feng berkata dengan rendah hati. Hahaha, Tuan Jiang terlalu rendah hati, puisi Anda di dinasti Wu kita saat ini memang tak tertandingi. Benar, Tuan Jiang adalah tulang punggung puisi di negeri kita. Puisi Tuan Jiang adalah yang terbaik saat ini. Benar, puisi Tuan Jiang adalah yang terbaik di negeri kita. Tuan Jiang adalah dewa puisi yang sebenarnya. Saya pikir Tuan Jiang seharusnya dijuluki Raja Puisi. Benar, Tuan Jiang layak disebut Raja Puisi. Beberapa orang langsung memuji Jiang Feng, tidak jelas apa motif mereka. Jiang Feng langsung merasa malu, menggelengkan kepala berulang kali. Wang Yanran dan Xiao Zhu merasa sangat tidak nyaman mendengar semua ini. Meskipun Jiang Feng pandai menulis puisi, yang diakui semua orang, tetapi jika dibandingkan dengan puisi-puisi luar biasa Li Zun, tentu saja dia kalah. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada yang menandingi? Namun, kedua gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diam mendengarkan. Seluruh paviliun Wenchu sangat ramai, semua topik pembicaraan berfokus pada Jiang Feng. Namun,
Jiang Feng sesekali melirik ke arah Wang Yanran, tampak sedikit kecewa karena Wang Yanran tidak berbicara. Akhirnya, setelah mendengar begitu banyak pujian dan sanjungan, Jiang Feng tidak bisa menahan diri, menggelengkan kepala berulang kali, dan berkata, "Kalian benar-benar terlalu memuji, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Pangeran Jing yang sekarang? Pangeran Jing adalah raja puisi sejati, di hadapan Pangeran Jing, saya tunduk sepenuhnya." Ucapan ini membuat seluruh paviliun Wenchu hening seketika, banyak orang saling pandang. Jiang Feng baru-baru ini sering mengatakan bahwa Li Zun tidak bisa menulis puisi bagus lagi, tetapi sekarang tiba-tiba memuji Li Zun, apa maksudnya ini? Membingungkan. Wang Yanran dan Xiao Zhu juga terkejut, tidak mengerti. Kenapa dia tiba-tiba memuji Li Zun? Namun, saat mereka berdua masih terkejut, Jiang Feng tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Hanya saja, sungguh disayangkan, menurut saya, Pangeran Jing mungkin sulit untuk menulis puisi bagus lagi dalam hidupnya, bakat puisinya mungkin sudah habis. Sungguh disayangkan, sangat disayangkan. Mendengar ini, Wang Yanran hampir bangkit marah, ingin memarahi Jiang Feng. Namun, dia menahan amarahnya, tetap anggun dan sopan, berkata dengan tenang. Tuan Jiang mungkin salah, beberapa hari yang lalu Pangeran masih menulis puisi untuk saya, dan itu adalah puisi yang luar biasa. Ucapan ini mengejutkan semua orang di tempat itu. Bab 500, bakat puisi sudah habis. Membalas langsung di depan umum. Apa? Pangeran Jing menulis puisi baru. Semua orang terkejut. Kapan terakhir kali karya puisi Pangeran Jing terdengar? Sepertinya saat festival musim semi. Sudah hampir 2 bulan berlalu, sebentar lagi musim panas akan tiba. Puisi-puisi Li Zun sebelumnya sudah dikompilasi menjadi buku, banyak sekali salinan tangan yang sudah lusuh karena sering dibaca, dan banyak orang yang selalu menunggu karya baru darinya. Sudah lama tidak ada karya baru yang keluar, ditambah dengan perkataan Jiang Feng sebelumnya, membuat banyak orang mulai meragukan apakah bakat puisinya benar-benar sudah habis, dan tidak bisa menulis puisi lagi. Namun, Wang Yanran tiba-tiba mengatakan bahwa Li Zun menulis puisi untuknya beberapa hari yang lalu. Kata-kata ini seperti petir yang menggemparkan hati semua orang. Seluruh paviliun Wenchu langsung heboh. Nona Wang, apa yang Anda katakan itu benar? Iya, Anda tidak bercanda, kan? Ini bukan lelucon. Puisi dari Pangeran. Benar atau tidak? Ya ampun, Pangeran sudah lama tidak menulis puisi baru. Nona Wang, meskipun saya sangat mengagumi Anda, tetapi Anda tidak boleh bercanda dengan hal seperti ini. Iya, Anda jangan membodohi kami dengan puisi Anda sendiri dan mengatakan itu karya Pangeran. Nona Wang, ini benar atau tidak? Ini bukan lelucon. Seluruh paviliun Wenchu kali ini benar-benar gempar. Meskipun di jalan-jalan dan gang-gang jarang ada orang yang membicarakan puisi Li Zun, tetapi di kalangan orang yang benar-benar mendiskusikan puisi, rasa kagum mereka terhadap Li Zun benar-benar tak terbayangkan. Terutama ketika mendengar bahwa Li Zun menulis puisi baru, kegembiraan mereka untuk segera melihatnya tak terlukiskan. Jika saat ini Wang Yanran mengatakan bahwa dia bercanda, mungkin akan ada orang yang langsung pingsan karena tidak bisa menahan kekecewaan. Saat ini, Xiao Zhu juga terkejut. Melihat nona mereka dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin nona bicara sembarangan di depan umum? Pangeran sudah dikirim ke perbatasan utara selama setengah bulan, bagaimana mungkin dia bisa menulis puisi untuknya? Nona pasti terlalu merindukan pangeran sampai berkhayal. Xiao Zhu langsung merasa khawatir, segera menarik Wang Yanran, dan dengan cemas berbisik. Nona, jangan bicara sembarangan. Pangeran sudah pergi ke perbatasan utara, bagaimana mungkin dia bisa menulis puisi untuk Anda? Nona, Anda baik-baik saja kan? Jangan menakut-nakuti saya. Dasar gadis bodoh, kamu yang tidak beres. Wang Yanran dengan suara kecil memarahi Xiao Zhu, kemudian dengan tenang tersenyum kepada semua orang, saya tidak berbohong. Pada saat itu, Jiang Feng tampak tertegun, tidak bisa percaya. Duduk diam di tempat, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Sepertinya dia terkejut oleh Wang Yanran, dan menarik napas panjang. Wang Yanran melihat ekspresi wajah Jiang Feng, merasa sangat puas, dan berkata, "Jika Tuan Jiang tidak percaya." Jiang Feng tiba-tiba memotong perkataan Wang Yanran. "Saya tidak percaya, tolong segera bacakan puisinya,
biar saya bisa menilai apakah ini benar karya pangeran. Sepertinya dia mengeluarkan semua kemarahan di dadanya dalam satu napas. Wang Yanran tertegun, dan semua orang juga terkejut. Sepertinya Tuan Jiang sangat marah. Namun, saat ini tidak ada yang berbicara, beberapa orang saling pandang, tampaknya merasa ada drama yang menarik. Wang Yanran segera merasa tertantang, perlahan bangkit, dan dengan anggun berjalan keluar dari kursi VIP. Dia tersenyum kepada semua orang, lalu menatap Jiang Feng, dan berkata, Tuan Jiang, dengarkan baik-baik. Jika Anda bisa menilai ini adalah karya pangeran, saya berharap Anda akan meminta maaf kepada pangeran di depan umum. Semua orang juga harus menjadi saksi. Jiang Feng dengan cepat mengangguk, baik, jika ini benar karya pangeran, dan benar-benar puisi yang luar biasa, saya akan meminta maaf kepada pangeran di depan umum, mohon semua orang menjadi saksi. Bagus. Tuan Jiang, Anda punya integritas. Bagus, Nona Wang, cepat bacakan. Wang Yanran teringat pada puisi yang Li Zun tulis untuknya malam itu, dan merasa gugup, menggigit bibirnya, dan perlahan berkata. Pangeran mengatakan bahwa puisi ini tidak memiliki judul. Sebenarnya, Li Zun tidak memberinya judul. Kemudian, Wang Yanran dengan penuh perasaan, perlahan membaca. Awan itu seperti pakaian, bunga itu seperti wajah. Angin musim semi bertiup di ambang pintu dan embunnya melimpah. Wajah Jiang Feng berubah. Semua orang juga tercengang. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Hanya dua baris ini sudah memastikan ini karya pangeran. Hanya pangeran yang bisa memukau dengan kata-kata pembuka. Wang Yanran teringat pada malam ketika Li Zun menulis puisi untuknya, dan perlahan membaca dua baris terakhir. Jika kita tidak bertemu di puncak Gunung Kunyu, kami akan melakukannya, telah bertemu di Yaotai, di bawah bulan. Li Zun, apakah kamu baik-baik saja? Boom! Seluruh tempat langsung sunyi, semua suara seolah-olah disapu oleh tangan tak terlihat. Puisi yang indah. Puisi yang luar biasa. Puisi yang tak lekang oleh waktu. Bersambung ke bab 501. Terima kasih.